Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Dinitri Juliani. Kali ini aku bakal analisis film yang mana film ini menceritakan perjuangan Raja George VI yang merupakan ayah dari Ratu Elizabeth II di dalam mengatasi kesulitan berbicaranya saat berpidato sebagai persiapan untuk menjadi calon raja. Nah, film ini berjudul The King's Speech, yang mana ditayangkan pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Tom Hooper. Film ini diawali dengan Raja George V yang merupakan ayah dari Raja George VI, dan dia memerintahkan Raja George VI ini untuk melakukan pidato penutupan di acara pameran kerajaan Wembley, London. Seperti orang biasa yang merasakan gugup saat akan berpidato, begitu pula dengan Raja George VI ini yang memang dirinya ini memang mengalami kegagapan sejak ia masih kecil, hingga pidato tersebut pun berjalan dengan kurang baik. Raja George VI ini pun melakukan terapi dengan beberapa dokter yang disarankan dari kerajaan, namun dari setiap dokter tersebut tidak ada hasil. Sang istri pun mencari dokter yang lain yang memang sudah sangat berpengalaman dalam hal ini. Khawatir Raja George VI akan menyerah, namun dengan ajakan sang istri, Raja George VI akhirnya mau mendatangi dokter yang disarankannya, yaitu bernama Dr. Lionel. Sebelum mengetahui atau menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Dr. Lionel saat mempersiapkan pidato atau public speaking, ini ada dari penyiar yang memang sudah handal. Dia melakukan beberapa teknik atau pemanasan terlebih dahulu. Seperti yang pertama ini, dia berkumur-kumur, lalu dia juga menyemprotkan semacam air. Hal ini dilakukan agar ketika dia berbicara nanti dia tidak akan tersedak ataupun tidak kaku, dan juga agar mulutnya terasa lebih fresh gitu ya. Nah, lalu selanjutnya juga dia ini sedang mengukur jarak antara mikrofon dengan mulutnya sekitar 2 jengkal seperti ini. Itu dilakukan agar tidak terjadi suara pantulan. Nah, agar suaranya itu nanti keluar dengan baik kayak gitu. Selanjutnya ada dari Dr. Lionel. Nah, teknik yang dilakukan oleh Dr. Lionel ini cukup ampuh untuk Raja George VI dalam mempersiapkan pidato ataupun public speakingnya, yaitu dengan pertama dia menggetarkan atau mengendorkan rahangnya, lalu dia juga meloncat-loncatkan pundaknya, lalu dia menarik nafas sedalam-dalamnya dan mengeluarkannya secara perlahan, dilakukan secara berulang, berlatih pelafalan vokal dilakukan setiap 15 detik, dan mulailah dia berlatih dengan menggunakan teks sambil sedikit mengayunkan kakinya. Hal itu dilakukan karena bisa membuat kita menjadi sedikit lebih tenang. Teknik selanjutnya dari film ini ada teknik yang dilakukan ketika kita mulai melakukan public speaking. Nah, teknik ini yaitu dengan menggerakkan tangan atau menggerakkan kepala seperti yang ada pada cuplikan video ini. Nah, ini tuh sangat berguna sekali karena dengan gerakan seperti itu, audiens bisa ikut merasakan emosi ataupun semangat yang diberikan oleh si public speaker ini. Dan informasi yang disampaikan pun akan tersampaikan dan diterima dengan baik oleh para audiens. Sempat merasa stres karena dia merasa dirinya tidak pantas menjadi seorang raja. Ia khawatir kegagapan yang dialaminya ini akan menghancurkan kerajaan nantinya. Namun dengan latihan yang giat dan mengembangkan percaya dirinya bahwa dia bisa mengatasi kesulitan berbicaranya ini, dia pun mulai berani untuk menjalani kehidupan sebagai seorang raja. Hingga datanglah hari di mana Raja George VI melakukan pidato pertamanya sebagai seorang raja, dan ia tetap ditemani oleh Dr. Lionel agar dirinya merasa lebih tenang. Selain itu, tempat ia berpidato pun diatur sebaik mungkin, senyaman mungkin demi berjalannya pidato tersebut dengan lancar.
Sebelum pidato dimulai, Raja George VI melakukan pemanasan terlebih dahulu, dan ia juga mengatur jarak antara mikrofon dengan mulutnya agar suaranya keluar dengan baik. Raja George VI juga menyiapkan teks pidatonya dengan menandai beberapa kata sebagai jeda, supaya saat ia mulai berpidato nanti, ia bisa mengatur nafasnya dengan baik, sehingga apa yang ia sampaikan pun akan dipahami oleh audiens. Akhirnya, Raja Josnam ini pun bisa melakukan pidatonya dengan sangat baik dibandingkan pidato dia sebelumnya. Nah, lalu teori komunikasi apa sih yang cocok dengan film ini? Nah, menurut saya, teori komunikasi yang cocok dengan film ini yaitu teori menurut Harold de Lasswell tahun 1948 yang mana terdapat 5 komponen, yaitu ada who, says what, in which channel, to whom, dan with what effect. Nah, who ini siapa sih yang memberikan pesannya, yaitu Raja George VI yang menyampaikan pesan. Lalu says what, pesan apa yang disampaikan, yaitu pesan mengenai persiapan perang dengan Jerman. Lalu in which channel, media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini, yaitu mikrofon yang tersambung dengan speaker yang bisa didengar oleh rakyatnya. Lalu to whom, untuk siapa pesan ini disampaikan, pastinya untuk rakyatnya. Dan terakhir, with what effect, apa dampaknya untuk rakyatnya ini, yaitu mereka jadi mempersiapkan diri untuk melawan Jerman nantinya. Nah, ternyata banyak banget ya manfaat dari film The King's Speech ini, terutama dalam berpidato atau public speaking. Nah, sebetulnya langkah-langkah dan tips-tips yang sudah dijelaskan dalam film ini mengenai persiapan berpidato ataupun public speaking itu sama penjelasannya dengan materi yang sudah saya pelajari tentang langkah persiapan dalam public speaking di mata kuliah Public Speaking and Presentation Skills. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.